afraid, so I would fail. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimanapun kalian berada saat ini. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, this is special reading pick a deck untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces. Dengan judul kali ini atau judul untuk bulan ini adalah layakkah hubungan ini untuk dipertahankan? Oke, judulnya berat. Mohon diingat ini adalah general reading atau energi kolektif. Artinya tidak semua yang sedang menonton video ini akan merasa resonate guys dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Syarat pertama adalah kalian sedang meragukan hubungan yang sedang kalian jalani bersama seseorang saat ini. Ada keraguan-raguan, ada kebimbangan, lalu kalian pun mulai bertanya-tanya, apakah layak hubungan ini diperjuangkan? Oke, dalam kesempatan kali ini aku akan buka 6 kartu untuk kalian guys. Semi-keltik, kita akan lihat apa yang terjadi di dalam relationship kalian saat ini. Lalu apa yang menjadi challenge-nya selama bulan Oktober, fokus dan target, kejadian penting hingga 6 bulan ke belakang, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Oke, hingga 6 bulan ke depan tentunya ya. Kalau kalian merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, karena aku akan melihat energi kamu dulu guys. Kamu, oke. Kamu yang saat ini sedang ragu apakah hubungan ini layak dipertahankan atau tidak. Kalau resonate dan tertarik untuk ikutan memilih deck, oke, aku sudah siapkan 2 deck di sini guys. Yang pertama deck batik-batik, I don't know. Ini sebenarnya bukan batik guys, karena nggak ada batik-batiknya sama sekali. Tapi aku ngerasa ini seperti ngelihat batik gitu, aku suka. Dan kemudian satu lagi deck yang warna hijau ya. Ada 2 deck yang akan aku siapkan di sini. Aku akan buat dia duduk manis di sini. Aduh, kenapa sih? Oke. Duduk manis di sini. Nanti aku kasih kesempatan untuk memilih ya. Yang mana yang pertama dan mana yang kedua nanti aja. Itu pilihan berdasarkan intuisi kalian. Kalian akan menentukan guys apakah hubungan ini layak dipertahankan atau tidak. Karena kalian akan mendengarkan intuisi suara hati kalian ya. Jadi bukan aku yang pilihkan, tapi kalian yang pilihkan. Lalu aku akan jelaskan, aku translate, aku coding. Istilahnya di coding pemahaman dari kartu-kartu yang keluar nanti. Kenapa kalian pilih deck 1 atau kenapa kalian pilih deck 2. Oke, udah tahu ya permainannya seperti apa. Oke lah. Yang paling penting adalah seperti apa yang kamu rasakan saat ini. Itu yang paling penting dulu ya. Mengenai pilihan deck, apakah deck 1 atau deck 2? Itu sudah ada guys di subconscious mind. Sudah ada di alam bawah sadar kalian ya. Tinggal diangkat ke permukaan saja. Oke, kita segera mulai saja. Satu kartu saja katanya dari sini, dari deck Oracle ini, mengenai situasimu saat ini sehingga kamu meragukan apakah hubungan yang kamu jalani saat ini bersama seseorang layak untuk diperjuangkan atau tidak. Oke, let's begin. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a deck. Layakkah hubungan ini dipertahankan? Oke. Who are you? Siapa kamu? Apa masalahmu? Mari ceritakan padaku. Satu kartu dari sini. Datang guys. Berarti banyak yang lagi meragukan hubungan kalian ya. Kalian lagi in relationship dengan seseorang tapi kalian meragukan ya. Banyak banget yang datang. Mari kita kunci satu saja. Oke. Recovery. Belakangan ini kartu ini keluar guys. Di readingan karir juga ini keluar. Udah pada nonton belum readingan karir guys? Mudah-mudahan udah nonton ya. Ini bisa jadi penyembuhan dari sakit fisik, sakit penyakit emang betul-betul fisik dalam keadaan sakit ya. Lagi ada proses penyembuhan. Atau kamu sakit dan kemudian harus membutuhkan perawatan khusus, atau pasanganmu sakit dan saat ini kamu sedang merawat dia. Yang jelas yang berkaitan dengan sakit dan kemudian ada keraguan-raguan tentang melanjutkannya. Bisa jadi sakit fisik atau bisa jadi sakit in soul level ya. Ada sakit yang tidak berdarah guys. Itu yang lebih berbahaya kadang-kadang. Sakit yang nggak berbahaya ini sakit yang nggak berdarah itu yang lebih berbahaya daripada sakit yang berdarah ya. Padahal sama-sama aja sih, sama-sama berbahaya sebenarnya. Oke. Kita akan segera buka tarot untuk kalian pakai yang emas-emas ini ya. Karena kalian begitu istimewa guys. Ini mana lampunya? Aduh. Nanti gelap sekali. Oke. Halo, kalian yang saat ini sedang meragukan hubungan
I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a deck. Oke, Oktober 2022. Siapakah kamu yang saat ini meragukan hubunganmu dengan seseorang? Iya. Beberapa di antara kalian merawat pasangan yang sedang sakit, guys. The King of Swords, emotionally unavailable saat ini. Jadi kayak lagi bersama-sama tapi tidak ada emotion lagi di situ gitu ya. Kamu mungkin pacaran dengan seseorang tapi rasanya kok kayak nggak pacaran gitu. Tapi ada hubungan ya. Kamu resmi milik seseorang. Kamu resmi taken. Jangan coba-coba ganggu aku kayak gitu. Aku udah punya pacar atau aku udah punya suami, aku udah punya istri. Tapi di dalam hubungan itu dingin. Oke. Let's see. Kamu yang dingin. Hey, what's going on? Kamu yang dingin. Satu pihak aku rasa yang dingin. Sebentar ya. Plot twist bisa berubah. Iya. The Five of Pentacles. Oh. Ada masalah keuangan aku rasa guys saat ini ya. Untuk yang suami istri berarti lagi ditimpa masalah keuangan. Lagi terpuruk aku lihat ya. Bisa jadi ada yang baru di PHK, suami baru di PHK, atau suami tidak mampu menafkahi lagi ya, menafkahi lahir itu ya guys, fisik ya. Lahir batin istilahnya, kalau batin itu kan yang non duit ya, yang lahir berarti. Dia udah nggak mampu memenuhi kebutuhannya, memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, itu mungkin ya. Yang jelas ada masalah keuangan di sini aku lihat. Bisa jadi recovery ini berkaitan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang baru-baru ini, dan kemudian kamu lagi dalam proses pemulihan. Kamu bilang kayak bisa deh dilanjutin, bisa deh aku maafin kamu atas semua kesalahanmu. Oke, aku tidak mau kehilangan kamu, bla 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 segala macam. Kita lanjutkan hubungan ini gitu, tapi masih ada yang belum pulih 100% dari dalam dirimu. Berkaitan dengan kekecewaan aku lihat ya. Buktinya kamu masih dingin saat ini. The King of Swords tadi muncul. Oke. Mari kita lihat guys. Five of Pentacles selain masalah keuangan, dalam hal Pentacles, hal duniawi, bisa jadi pikiran yang jelek juga ya guys. Dulunya ada kerjasama antara kamu dengan pasanganmu saat ini. Itu kolaborasi yang cukup ideal aku lihat dalam hal Pentacles. Bisa jadi kalian ini rekan bisnis atau satu kantoran begitu. Karena ada perasaan yang menghilang guys. Queen of Cups ini datangnya miring. Ada yang memudar. Lalu kemudian kekecewaan muncul. This is you, okay? This is you. Mari kita lock ini kamu. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless, oh my God, this is not good. Please bless this reading for all zodiac sign. Thank you, thank you. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a deck. Layakkah hubungan ini dipertahankan? Let me clarify the Page of Pentacles. Sudah sangat tidak stabil ya. Kamu yang rasanya memudar. Kamu satu pihak betul. Five of Swords. Oke. Kemudian The Death. Lalu The Four of Pentacles. Bawahnya ada The Four of Swords. Lelah, capek dengan hubungan ini karena semuanya sudah dingin, datar. Yang aku rasakan memang hanya satu pihak guys, tapi bisa jadi dua-duanya juga begitu ya. Yang kalian pertahankan berarti hanya Pentacles. Kalau kalian dua-dua sudah emotionally unavailable, status di sosial gitu ya, status pokoknya hal-hal duniawi deh gitu ya. Tapi yang jelas hubungan ini sangat melelahkan sekali. Kayak ada keinginan untuk memperbaharui, belajar lagi kayak gitu. I will learn how to understand you. Aku akan belajar cara memahami kamu, aku akan belajar cara mengerti kamu, kayak gitu guys. Ada orang yang mau belajar tapi niatnya nggak ada. Tapi menyebutkan kata belajar berkali-kali. Page of Pentacles ini kata kuncinya belajar sebenarnya, learning.
kayak bayi belajar jalan ya. Seharusnya kamu nggak perlu belajar lagi. Siapapun kamu, mari kita lihat kamu siapa. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius. Everybody's here. Semua ada di sini ya. Oke. Ya baguslah kalau general reading begitu. Jadi lebih gampang jelasinnya. Jadi kamu kayak berusaha untuk belajar tentang relationship, belajar tentang pernikahan, belajar tentang pertunangan, belajar tentang pacaran, belajar, nggak clear belajarnya ya. Pasti ada yang marah deh. Kalau ada aku ngomong tentang belajar nggak clear itu pasti ada yang marah. Tapi ya gitu yang terlihat di sini ya. Kamu mau belajar tapi niatnya nggak ada. Karena memang tadi emotionnya sudah tidak ada guys. Unavailable. King of Sword. Mau kamu bilang berkali-kali pun bahwa aku mau berusaha untuk mempertahankan hubungan kita ini. Aku berusaha untuk lebih dewasa memahami about relationship. Kalau niatnya tidak ada itu akan sulit sekali. Sulit sekali. Aku melihat ada yang pudar seperti lagu Rosa. Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Karena Queen of Cups ini love, I love you. I love you tapi tidak terekspresi, hanya dilakukan gitu ya, ditunjukkan. Tapi ketika Queen of Cups ini miring dan di bawah tadi bottom of the deck muncul energi Sword, King of Sword atau Queen of Sword tadi, apapun itu. Dari yang perhatian sekarang udah nggak pedulian. Oke. Sekali lagi katanya. Tapi yang jelas ada yang pudar ya. Oke. The Chariot, Ten of Swords. Oke. Kemudian The Queen of Pentacles. Yes. The Two of Cups, bottom of the deck. Kamu masih teringat, terbayang-bayang dengan the mutual connection between the two of you, karena Eight of Pentacles ini kan kolaborasi seperti yang aku kasih tahu ke kalian di awal, dan di sini ada the Two of Cups di center of the reading. Berarti yang kamu pikirkan saat ini tentang bagaimana ketika kalian dulu masih saling menyayangi guys, saling care. Ketika kamu tanya dia udah makan atau belum, dia balas tanya ke kamu udah makan atau belum gitu. Tapi saat ini sudah ada satu pihak yang tidak merespon sama seperti yang di-trigger. Dan itu kamu, aku lihat ya. Kamu itu udah nggak mau seintens yang dulu. Ada yang berubah dari dirimu. Perubahan di dalam hidup kita manusia itu wajar guys. Itu hal yang biasa ya. Jadi jangan pikir kayak misalnya tiba-tiba rasa yang dulunya kuat sekali tiba-tiba nggak ada lagi. Itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Yang paling berbahaya sebenarnya kita masih tetap berpura-pura emotion itu masih ada. Itu yang terlihat di sini, the Two of Cups di bawah ini. This is the real love. Ini hanya temporary. Kalau seandainya emotionally unavailable, ada rasa yang kayak memudar, itu hanya sementara. Aku akan belajar lagi untuk merestore. Aku akan belajar lagi untuk bisa lebih intens. Aku akan belajar lagi untuk bisa lebih care. Tapi niatnya tidak ada. Lagi-lagi niatnya tidak ada ya. Oke. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengakui bahwa rasa itu sudah hilang. Oke. Begitu kamu bisa mengakuinya guys, kamu bisa memikirkan langkah berikutnya. Tapi kalau kamu masih dalam situasi mengingkari bahwa rasa itu masih ada gitu ya, kamu akan belajar untuk bisa menumbuhkan kembali rasa itu, mengobarkan kembali gitu. Oke, kita akan lihat dulu guys di fokus. Ada the Judgment. Kamu kayak udah diburu-buru sesuatu gitu, kayak nggak enak aja gitu. Kayak ada yang harus segera kamu lakukan tapi masih belum kamu lakukan juga. Itu dia ya ciri-cirinya untuk kalian yang resonate dengan readingan ini. Kalian kayaknya seharusnya sudah ngomong nih sama pasangan kalian tentang apa yang kalian rasakan, sesuatu yang pudar tadi guys. Apakah ini benar-benar cinta? Is this the real love? Kayak gitu ya. Apakah kamu bahagia bersamaku? Bisa kamu bantu jelaskan mengenai kondisi yang aku rasakan saat ini? Apakah itu artinya cinta? Apakah aku mencintaimu? Apakah aku bahagia di sampingmu? Itu yang ingin kamu bicarakan ke siapapun yang lagi berdealing samamu saat ini. Tapi selalu ada penundaan yang menunda kamu. The Two of Wands. Oke.
kalian mulai menjauh aku lihat ya. Jadi kalau ini LDR, kalian sudah semakin jarang kontek-kontekan. Sedapat mungkin kamu tidak menerima visi dari dia, telepon dari dia. Sedapat mungkin cari alasan aja gitu ya. Aduh lagi sibuk nih, lagi di kantornya atau lagi kerja. Ada lembur nih, meeting nih, atau lagi ngumpul sama keluarga gitu. Kamu pokoknya intinya jauh aja deh. Kenapa kamu ingin menjauh dari dia? Karena kamu mau mengingkari rasa yang pudar tadi. Kamu tidak ingin eh, jujur ke dirimu sendiri tentang kalau kalian berbicara pun sudah tidak ada yang nyambung lagi guys. Sudah tidak nyaman seperti yang dulu lagi. Karena kamu takut. Semakin kamu berbicara sama dia, semakin tidak tertarik. Mungkin kalau misalnya telepon di minggu lalu ya, kalian video call gitu, kok makin gak menarik ya gitu. Kok makin aneh gitu. Rasanya omongan dia tuh dulunya kayak kita dengar malaikat bicara gitu, kok sekarang kayak apaan sih gitu. Udah gak tertarik. Kalau dulu tuh bisa sampai 3 jam, 4 jam video call, sekarang kok cuma 5 menit aja udah bosan banget rasanya gitu. Udah gak nyariin lagi. Dan kamu takut dengan itu. Kamu takut. Kamu takut menghadapi itu, makanya kamu mundur. Kayak menghindar ya. Dalam situasi seperti ini kalau kamu menghindar guys, artinya kamu lari dari masalah. Kamu tidak mau mengkelirkan permasalahan. Beberapa di antara kalian penyebabnya ini mungkin pihak ketiga ya guys ya. Atau ada kata-kata menyakitkan, ada ucapan yang menyakitkan, perbuatan yang menyakitkan dari dia ke kalian. Intinya guys ya, kalian setuju untuk berbaikan lagi dan mempertahankan hubungan ini. Oke, entah apapun masalah sebelumnya. Tapi setelah dijalani berbeda. Situasi tidak bisa sama seperti dulu lagi. Beberapa di antara kalian mungkin terikat janji, kayak berusaha untuk bisa memaafkan gitu ya. Kalian akan menerima dia apa adanya, menerima kelebihan dan kekurangan dia gitu. Tapi itu jujurly di dalam hati kalian gak bisa. Gak bisa. Kemungkinan besar yang tipe-tipe begini guys, Gemini, Libra, Aquarius, atau yang pasti bukan Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces udah disakiti berkali-kali masih tetap aja berharap banyak. Gemini, Libra, Aquarius, atau Taurus, Virgo, Capricorn ya. Oke. The Nine of Pentacles. Apa ini? Apa itu? Masih ingat kuis itu? Ya kalau masih apa sih? Kalau udah tua sih pasti masih ingat. Nine of Pentacles, kemudian Five of Pentacles, Nine, Five, the Ten of Cups. Oh, Three of Wands. Oh. Kalau ini pacaran guys dan kemudian berencana untuk tunangan atau menikah gitu, kalian sudah mulai menunda-nunda ya. Di sisi lain kalian nggak jadi nikah, oke. Di sisi lain, di satu sisi ya apaan sih? Di satu sisi kalian nggak jadi nikah. Kalau ini tentang pacaran yang mau nikah ya. Tapi di sisi lainnya itu kalian nggak yakin. Oh pacaran aja rasanya begini, gimana nikahnya nanti ya? Semakin lama kalian menunda guys, maka masalah itu akan semakin ribet ke depannya. Karena aku melihat yang di seberang sana, dia, ya sebentar lagi kita akan intip ini, masih menaruh perasaan yang sama ke kamu. Tidak ada yang berubah dari dia. Let me clarify the Eight of Pentacles, thank you. Ace of Swords, Seven of Wands, dan kemudian the Three of Pentacles. Jadi di awal kenal mungkin kalian kayak merasa cocok lah gitu ya, klop. Karena memang aku lihat ini latar belakangnya kemungkinan skill, pekerjaan,
Jadi kalian itu kalau ngomongi kerjaan nyaman gitu, lancar. Even kalian itu bukan satu kerja. Misalnya begini, yang satu di bagian desainer, yang satu desainer, yang satu lagi desainer, yang satu di Medan, yang satu di Jakarta, misalnya begitu. Dan kalian tuh kalau cerita, oh kamu kenal sama agensi ini gak? Oh kenal, gitu. Jadi nyambung, cocok. Kalau omongan tentang kerjaan nyambung, aku lihat di sini. Eh, tapi kurang dari 6 bulan terakhir, kolaborasi apapun yang menurut kalian cocok terjadi itu kayak udah membawa ke jalan masing-masing. It doesn't enough. Tidak cukup untuk mempertahankan hubungan ini. Kolaborasi yang terjadi itu tidak cukup sehingga kalian cari jalan masing-masing. Dan itu terasa lebih menyenangkan. Wow. Bahaya ini. Itu terasa lebih menyenangkan ketika sendiri-sendiri tadi. Oke. Kurang dari 6 bulan akan ada yang tersakiti antara kamu atau dia. Dan itu berkaitan dengan munculnya pihak ketiga lagi. Atau kalau misalnya kamu belum masalah ini, situasi ini tanpa kehadiran pihak ketiga, misalnya ketika kamu melihat readingan ini, maka pihak ketiga akan segera muncul dari sisi kamu kurang dari 6 bulan. Atau kalau memang recovery kamu ini berkaitan dengan memaafkan seseorang karena kehadiran pihak ketiga akan muncul lagi. Let me clarify the Three of Swords, please. Thank you. The Page of Swords. The World. Oh. Dan kalau kalian itu guys open, terbuka dengan pihak ketiga ini, the devil ya, terbuka dengan pihak ketiga ini, maka hubungan ini akan berakhir. Jadi ini seperti opportunity sebenarnya, kesempatan. Mudah-mudahan kalian paham apa yang aku maksudnya, bisa open minded ya. Di energi saat ini kalian itu kayak lagi berusaha untuk mengingkari bahwa hubungan kalian berdua sudah diambang kehancuran misalnya. Tidak ada yang exciting, yang menarik lagi, oke? Tapi kamu mencoba untuk, oh enggak, ini masih bisa diperbaiki, tapi rasanya udah hilang, oke? Dan kurang dari 6 bulan muncul tau pihak ketiga yang aku bilang di sini, yang membuat nanti ada yang tersakiti, the Three of Swords. Nah, ketika kamu terima pihak ketiga ini, misalnya dari sisi kamu, maka the world muncul. Hubungan kamu dengan dia akan berakhir dengan yang kamu fokuskan saat ini, dan yang baru akan dimulai. Tapi itu akan meninggalkan rasa sakit hati untuk dia. Makanya tadi aku bilang itu opportunity untukmu, tapi meninggalkan sakit hati untuk dia, orang yang saat ini sedang kamu fokuskan ya. Tapi kalau kamu tidak mau tergoda dengan pihak ketiga ini, artinya kamu tetap mempertahankan dia ya. Hubungan ini akan tetap berlanjut, tapi dengan rasa yang kayak kata Rosa tadi, rasa Rosa pudar. Oke. Ada sisi baiknya dan ada juga sisi gelapnya ya guys, di 6 bulan ke depan dengan munculnya The Three of Swords ini. Yang pasti apapun keputusan kalian, the world datang. Kalau seandainya kalian merespon kehadiran pihak ketiga ini, saat siklus lama berakhir yang baru dimulai di dalam hidupmu. Kalau seandainya kalian tidak meresponnya, tidak ada siklus baru yang dimulai, kamu akan melanjutkan hubungan antara kamu dengan dia, orang yang kamu fokuskan saat ini, dalam kondisi ya, you know, like I said before ya, pudar. Sangat dilematik memang. Penting sekali bagi kalian guys untuk memastikan apa yang kamu inginkan ya, karena relationship ini tidak harus selalu muluk tentang the two of cups, tentang emotion. Yang nggak semua akan seperti itu. Ada orang yang memang kalau mau relationship harus berdasarkan cinta dong, harus kecocokan gitu ya, harus kita itu bisa mutual, di saling memberi dan saling menerima gitu. Tapi ada juga yang tidak sependapat seperti itu ya, banyak ya. Karena itulah berdasarkan intuisimu, kamu yang akan pilih deck yang akan aku tunjukkan ke kamu sebentar lagi.
apa yang paling penting bagimu, dan ini sudah ada di your inner self ya, in your inner self. Intuisimu akan membimbing kamu untuk menentukan deck yang mana, dan itu akan ada penjelasan di video extended nantinya tentang apakah mempertahankan hubungan ini atau mengakhiri saja, menyudahi saja, apakah hubungan ini layak untuk diperjuangkan atau tidak. Just follow your intuition guys, oke? Ini seperti the 12 swords, seperti 50-50. Bayangkan kalau kalian pudar ke seseorang, tapi seseorang itu masih tetap merasakan hal yang sama ke kalian. Beberapa di antara yang melihat readingan ini sekarang pasti lebih memilih situasi itu. Banyak yang begitu guys. Dia tidak punya rasa lagi tapi mempertahankan hubungan karena yang dia fokuskan itu, atau orang yang dealing sama dia tuh care, peduli sama dia. Itu yang dia butuhkan. Macam-macam motif orang in relationship. Dan selalu guys, aku bilang relationship itu selalu berkaitan dengan motif ya. Jadi jangan pikir relationship itu tulus, no. Yang tulus itu cinta ya. Tapi relationship itu semua ada syarat dan motif. Oke, kalian siap untuk memilih guys? Oke, aku akan buat yang ini sebagai deck yang pertama dan yang ini sebagai deck yang kedua ya. Aku akan hitung 7 aja ya. Hitung mundur dari 7 dan kalian pilih apakah akan memilih yang pertama atau yang kedua ya. Oke. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, waktunya habis. Mudah-mudahan kalian bisa jujur ya guys. Yang mana intuisi kalian sampaikan ke kalian, yang mengajari kalian itu bilang yang itu pilih gitu. Ini deck 1 atau deck 2. Jangan dihianati guys, jangan dibohongi ya. Semakin sering kalian membohongi intuisi, maka intuisi kalian itu kan semakin tidak bisa diandalkan. Oke, this is the first deck atau deck 1 dan ini adalah deck kedua. Kita akan lihat di video extended. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton apakah deck pertama atau deck kedua ya. Ada 3 link aku sediakan untuk masing-masing deck, dari Nyawer, kemudian Sociabas, lalu ada Patreon. Oke, sampai ketemu di video extended ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys di special reading pick a deck untuk bulan Oktober 2022 ini, yang temanya adalah layakkah hubungan ini dipertahankan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah.